Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Selvi Dwina Putri. Pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Materi apa yang akan kita bahas? Materi yang akan kita bahas yaitu ada dua. Yang pertama, manajemen pendidik. Yang kedua, manajemen peserta didik. Yuk disimak. Teman-teman, ada yang tahu nggak apa itu manajemen pendidik? Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan atau pendidik agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tugas, kewajiban, dan hak pendidik. Yang pertama, tugas pendidik. Tugas pendidik menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Yang kedua, kewajiban pendidik. Kewajiban pendidik dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain 1. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. 2. Mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. 3. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Yang ketiga, hak pendidik. Hak pendidik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 adalah 1. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. 2. Penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. 3. Pembinaan karir sesuai dengan tuntunan perkembangan kualitas. 4. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. 5. Kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peran pendidik, yaitu 1. Guru sebagai pendidik. Sebagai pendidik, guru merupakan teladan, panutan, dan tokoh yang diidentifikasikan oleh peserta didik. 2. Guru sebagai pelatih. Dalam memberikan pelatihan, guru harus memberikan kompetensi dasar yang hendak dicapai, materi pelajaran, latar belakang budaya, dan lingkungan tempat tinggal siswa. 3. Guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar seiring dengan perkembangan zaman adalah lebih menuntun guru berperan sebagai fasilitator dan mediator pembelajaran yang menuntut guru merancang kegiatan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran dan memperoleh pengalaman belajar dengan memanfaatkan sumber belajar yang tersedia. 4. Guru sebagai pembimbing. Sebagai pembimbing, guru mendampingi dan memberikan arahan kepada siswa berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan siswa, baik meliputi aspek kognitif, afektif, maupun fisikomotorik, serta pemberian kecakapan hidup baik akademik, vokasional, sosial, maupun spiritual. 5. Guru sebagai penasihat. Guru harus dapat memberikan konseling sesuai dengan apa yang dibutuhkan siswa dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. 6. Guru sebagai korektor. Guru sebagai korektor di mana guru harus membedakan mana nilai yang baik dan mana nilai yang buruk. 7. Guru sebagai organisator. Dalam bidang ini, guru memiliki kegiatan pengelolaan akademik, memuat dan melaksanakan program pembelajaran, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan sebagainya. 8. Guru sebagai modal dan teladan, yaitu 1. Berbicara dan memiliki gaya bicara yang efektif dan lugas. 2. Memiliki etos kerja yang tinggi, selalu berpakaian rapi dan menarik. 3. Dapat membina hubungan kemanusiaan dengan siswa, guru, kepala sekolah, serta masyarakat sekitar sekolah dan tempat tinggal.
4. Berpikir logis, rasional, kreatif, dan inovatif. 5. Cepat dan tegas dalam mengambil keputusan, menjaga kesehatan fisik, mental, sosial, dan rohani. 9. Guru sebagai motivator. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat menganalisis motif-motif yang melatar belakangi anak didik malas belajar dan menurun prestasinya di sekolah. 10. Guru sebagai fasilitator. Guru sebagai fasilitator berarti guru hendaknya menyediakan fasilitas yang memungkinkan memudahkan kegiatan belajar anak didik. 11. Guru sebagai pengelolaan kelas. Guru sebagai pengelola hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik, karena kelas adalah tempat perhimpunan semua anak didik dan guru dalam rangka transfer bahan pembelajaran dari guru. 12. Guru sebagai mediator dan evaluator. Guru sebagai mediator hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan dan berbagai bentuk dan jenisnya, baik media non-material maupun material. Sedangkan guru sebagai evaluator dituntut untuk menjadi seseorang evaluator yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek ekstrinsik. Jadi kesimpulannya teman-teman bahwa banyak sekali peran dari seorang pendidik yang dimana tadi sudah saya jelaskan ada 12 peran dari seorang pendidik atau seorang guru. Kemudian saya akan membahas tentang penguasaan kompetensi pendidik. Yang pertama ada penguasaan kompetensi dasar. 10 kompetensi versi CBTI kemudian oleh Departemen Pendidikan Nasional dijadikan sebagai profil kompetensi dasar guru di Indonesia, yaitu 1. Menguasai bahan, 2. Mengelola program pembelajaran, 3. Mengelola kelas, 4. Menggunakan media atau sumber belajar, 5. Menguasai landasan-landasan kependidikan, 6. Mengelola interaksi pembelajaran, 7. Menilai prestasi siswa untuk kepentingan pendidikan, 8. Mengenal fungsi dan pelayanan bimbingan dan penyuluhan. 9. Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. 10. Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Yang kedua, kemampuan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005 mensyaratkan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru meliputi 1. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman guru terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 2. Kompetensi kepribadian adalah kemampuan guru secara personal yang tercermin pada kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. 3. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 4. Kompetensi profesional adalah kompetensi dasar tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya atau yang menjadi bidang spesialisasinya, baik penguasaan teoritis maupun praktis, kemampuan didaktis, metodik, psikologis, keterampilan perencanaan dan pengelolaan, serta kemampuan mengevaluasi hasil belajar mengajar. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen peserta didik? Pengertian manajemen peserta didik menurut Nezevis, manajemen peserta didik atau People Personal Administration merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan sampai ia matang di sekolah. Jadi, manajemen peserta didik adalah suatu penataan atau pengaturan segala aktivitas yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu mulai dari masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu madrasah atau sekolah.
Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan peserta didik menurut Asmendri yaitu 1. Forecasting, membuat perkiraan dengan mengaktifasi ke depan. 2. Objectives, merupakan perumusan tujuan. Tujuan ini harus dirumuskan agar segala kegiatan yang akan dilakukan tersebut senantiasa betul-betul mengarah pada tujuan yang sama atau ke arah yang sama. 3. Polis, kebijakan di sini berarti mengidentifikasi berbagai macam jenis kegiatan yang diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan. Yang keempat, programming merupakan seleksi atas kegiatan-kegiatan yang sudah dirumuskan pada langkah polis. Yang kelima, prosedur merupakan merumuskan langkah-langkah secara berurutan. 6. Schedule merupakan penjadwalan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah diprioritaskan sebagaimana pada langkah-langkah program pelaksanaannya menjadi konkret. 7. Budgeting merupakan anggaran atau pembiayaan. Dalam kegiatan ini ada dua kegiatan yang dilakukan, yaitu 1. Mengalokasikan anggaran, 2. Penentuan sumber. Kemudian, ada kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah. Penentuan mengenai jumlah peserta didik juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor kondisional. Faktor ini meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, sarana dan prasarana yang ada, tenaga kependidikan, jumlah peserta didik yang tinggal kelas, dan lain sebagainya. Kebijakan penerimaan peserta didik baru dibuat berdasarkan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Selanjutnya, sistem penerimaan peserta didik. Sistem penerimaan peserta didik baru ada dua macam sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru yaitu 1. Sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Mereka yang mendaftar di suatu sekolah diterima begitu saja. Sistem yang demikian biasanya berlaku pada sekolah-sekolah yang pendaftarannya kurang dari jatah atau daya tampung yang ditentukan. Yang kedua, sistem seleksi. Ini dapat digolongkan menjadi 3 macam. Yang pertama, seleksi berdasarkan daftar nilai EPTA murni. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat minat dan kemampuan. Yang ketiga adalah seleksi berdasarkan tes masuk. Dan yang terakhir adalah kriteria penerimaan peserta didik baru. Kriteria adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seseorang untuk diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam kriteria penerimaan peserta didik yaitu 1. Kriteria acuan patokan, merupakan suatu penerimaan peserta didik baru yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah akan membuat patokan bagi calon peserta didik baru. Bagi mereka yang memenuhi patokan yang dibuat sekolah, maka akan dapat diterima di sekolah tersebut. Dan bagi mereka yang tidak memenuhi patokan, maka tidak akan diterima. Yang kedua, kriteria acuan norma, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi peserta didik yang mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik baru. Yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan beberapa jumlah daya tampung calon peserta didik yang akan diterima. Baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai manajemen pendidik dan peserta didik. Sebelumnya, kalian jangan lupa ya untuk cek kolom deskripsi untuk menjawab soal-soal latihan. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada video berikutnya.